Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas nahkoda yang buruk. Nah, bagaimana ceritanya kok nahkoda yang buruk ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, kedua tim antara PSIS dan Persis Solo ini mempunyai dua nahkoda yang kembar, ibaratnya mempunyai kesamaan. Dalam arti memang ternyata kedua pelatih ini pernah membawa klub mereka masing-masing itu terdegradasi ke Liga 2. Yang satu Sergio Alexandro ini pernah membawa terdegradasi Persiraja. Yang kedua Jackson F. Tiago ini pernah membawa terdegradasi Persipura. Dan kedua pelatih ini juga berasal dari Brazil. Wah, mereka mempunyai kesamaan yang sama ternyata. Jateng ini ternyata mempunyai pelatih yang menurut pandangan saya pribadi ternyata cukup bisa dibilang cukup buruk lah, ibaratkan seperti itu. Kalau berbicara track record ya, dalam arti berbicara taktikal dan lain-lain itu cukup kurang bagus lah, ibaratkan seperti itu. Bisa dibilang kalau dari PSIS sendiri dengan skuad yang cukup mewah untuk saat ini, kalau untuk kemarin wah benar-benar sangat seperti kehilangan sekali ya. Tidak ada Fortes itu seperti berpengaruh sekali terhadap PSIS Semarang. Ya, walaupun PSIS Semarang sendiri tanpa pelatih itu bisa jalan, tapi menurut pandanganku apa gunanya pelatih gitu loh, jika tidak ada taktik yang cukup mumpuni di situ. Nah, kalau dari Jackson F. Tiago, wah ini sudah sejak pramusim itu sangat terlihat jika pelatih ini tidak bisa memainkan secara taktikal ataupun sepak bola yang enak ditonton, perhatian seperti itu. Nah, kalau di Persipura dulu kan Jackson juga sudah usang ya, taktiknya sudah terbaca lawan ya, akhirnya Persipura juga terdegradasi. Kalau untuk Jackson F. Tiago ini ya akhirnya Persis Solo saat ini memainkan taktik yang banyak dikritik oleh masyarakat seluruh kota Solo ya. Taktiknya seperti wagu banget lah mainnya, bisa dibilang jelek seperti itu. Nah, kalau menurut pendapatmu Cuk, kedua pelatih ini kan berarti mempunyai kemiripan ya, pernah membawa klub mereka masing-masing terdegradasi. Menurut pendapatmu gimana ini? Ya, kalau kita lihat skuadnya Persis Solo dan skuadnya PSIS ini tergolong mewah ya, secara tim, secara pemain, tapi secara pelatih buruk semua. Ini kompakan semua. Ini memang Jateng itu serasi sih ya loh. Sama-sama punya pemain bintang, sama-sama punya pelatih buruk, dan pelatihnya itu sama-sama Brazil. Cocok lah ya. Solo Semarang saudara. Ya, kalau kita lihat tahun kemarin Sergio Alexandre dan Jackson itu mereka menangani tim ya memang secara materi itu nggak bagus lah ya. Yang kemarin itu Sergio Alexandre ngelatih Persiraja dan Jackson ngelatih Persipura. Dua tim ini sama-sama punya skuad yang buruk sih sebenarnya. Kualitasnya itu memang ya kurang lah ya secara pemain, belanja pemain. Tapi dua pelatih ini ketika ngelatih PSIS dan ngelatih Persis Solo diberi materi pemain yang bagus. Ini tiga pelatihnya saja. Kalau kita lihat dari pertandingan ya berapa pertandingan ini memang sangat mengkhawatirkan sih. Wajar kalau supporter Solo dan supporter Semarang ini kecewa banget, bahkan mungkin marah ya sama pelatihnya masing-masing. Nah, ini memang harus ada evaluasi sih sebelum nanti ya terlanjur lah ya maneman poin ini ya. Kalau setiap pertandingan harus kalah imbang lah. Ya, oke, betul sekali itu. Kalau saya juga sangat setuju sekali dengan pembicaraannya tadi. Dalam arti memang target dari PSIS Semarang sendiri ini kan saya dengar AFC. Ini target yang cukup tinggi bagi mereka ya. Berarti kan dua besar lah, itu maksimal minimal dua besar ataupun juara bagi supporter Semarang. Ya itu memang hal wajar, mereka sudah menuntut untuk juara karena mereka juga sudah berada di Liga 1 itu cukup lama ya. Dengan saat ini pemainnya menurut pandangan saya pribadi tergolong mewah. Ini sudah saatnya memang mereka itu menuntut untuk klubnya itu punya target yang tinggi, tidak hanya sebatas melu liga gitu aja. Nah, bagi pelatih itu ya memang harus segera evaluasi ataupun merombak lah. Kalau permainannya cuma seperti kemarin hanya mengandalkan Marukawa dan Fortes, itu lama-lama akan kebaca oleh lawannya gitu. Maunya dalam arti PSIS ini pemainnya masih banyak yang angin-anginan seperti kemarin
Wawan itu juga menampilkan performa yang kurang bagus. Padahal di Piala Presiden ini juga bagus. Wawan ini yang cukup stabil, cuma hanya Marukawa ini cukup stabil ya pemain ini. Nah, kalau dari Persis Solo sendiri, Coach Jackson ini sebenarnya sudah kita bahas di konten-konten kita ya. Taktik Coach Jackson ini sudah sangat usang sekali. Coach Jackson ini sering menampilkan harus segera evaluasi ya kalau menurut pandangan saya pribadi ini untuk Persis Solo ya. Dalam arti memang taktik beliau ini sering memasang 3 back. Kalau dulu di Persipura juga sering seperti itu, memasang 3 back besar, andalannya seperti itu terus. Dan ini digunakan di Persis Solo waktu pertandingan pertama. Coach Jackson itu memasang 3 back besar, yaitu Aaron Evan, Fabiano dan Jamie, itu dipasang 3 back seperti itu. Lah, taktik-taktik seperti itu sepertinya memang sudah sangat terbaca oleh lawan ya, sudah sangat familiar di telinga para pelatih-pelatih yang lainnya. Persis Solo sendiri tergolong, kalau dari saya pribadi kemarin kan saya membahas kucing dalam karung. Perekrutan pemain asing pun Persis Solo ini sangat terbilang buruk lah, ibaratkan seperti itu. Bisa dibilang terjelek di Liga 1 ini. Ya karena apa ya? Mungkin karena memang Persis Solo ini klub baru saja naik kasta, atau klub memang belum pernah merasakan di Liga 1 itu bagaimana atau gimana, saya juga kurang tahu. Kenapa bisa mendapatkan pemain yang model-model seperti itu gitu. Dalam arti, masa ya Persis Solo itu kalah dengan Dewa United. Dewa United perekrutan pemain saja bisa oke, seperti Karim Rossi dan lain-lain ya. Perekrutan pemainnya Dewa itu tergolong oke loh. Nah, dan Rans juga oke. Lalu pesaing-pesaingnya Persis itu perekrutan pemain saya rasa sepertinya oke-oke semua. Hanya Persis ini yang menurut pendapat saya juga kok isong ini gitu. Maksudnya dalam arti 4 sing 2 kok bener-bener bluk gini nah. Bisa dibilang seperti itu. Padahal memang manajemen memberikan kebebasan bagi pelatih. Nah, kalau dari PSIS Semarang, pelatihnya sebelum datang pemain itu sudah ada di klub gitu. Dalam arti dulu kan saya pernah membuat konten. Ya kalau seperti ini kita menyalahkan pelatih, kita juga tidak fair, saya rasa seperti itu ya. Karena memang pelatih datang, pemain sudah ada gitu, tidak diberi kebebasan untuk memilih pemain, pelatihnya itu ya. Kalau kesalahan dari Semarang sih itu. Menurut pendapatmu gimana nih Cuk, tentang Semarang dan Persis Solo ini, tentang perekrutan pemainnya ini? Kalau Semarang kan pemainnya ada dulu baru pelatih. Kalau Solo pelatihnya diberi kebebasan. Sebenarnya gini John, yang mungkin saya tekankan di PSIS tadi ya, pelatih datang pemain datang sebelum pelatih datang. Kalau menurutku ya John, hal seperti itu dibolehkan, atau memang nggak masalah, asalkan pelatih itu sudah pernah di Indonesia atau tahun sebelumnya itu pernah di Indonesia. Kalau pelatih itu baru didatangkan dari Indonesia atau baru pertama di Indonesia, itu salah besar. Kalau kita lihat Sergio Alexander, dia itu tahun kemarin itu melatih Persiraja. Ya, secara tidak langsung dia tuh sudah tahu mana pemain-pemain top di Indonesia, mana pemain berkualitas di Indonesia, itu dia sudah tahu. Dan di PSIS sistem perekrutannya itu luar biasa. Mereka juga tidak sembarangan merekrut pemain, dan pasti dari manajemen PSIS sendiri sudah berdiskusi dengan Sergio Alexander sebelum tanda tangan kontrak. Ini pemain-pemain ini setuju nggak ya? Kalau Sergio Alexander setuju, no problem. Karena ya kalau dilihat memang squad PSIS itu bagus. Ini memang kesalahan pelatih, tidak bisa memaksimalkan kapasitas pemainnya. Nah, beda cerita kalau Sergio Alexander itu baru didatangkan dari Indonesia. Dia belum pernah ngelatih Indonesia, terus tiba-tiba PSIS itu sudah merekrut pemain semua full, terus baru datangkan pelatih dari luar Indonesia. Ini salah, karena pelatih itu belum tahu kondisi sepak bola Indonesia. Ya mungkin memang masuk akal ya seperti itu. Kalau untuk pelatih PSIS, saya rasa dia sudah paham dengan situasi sepak bola Indonesia ini seperti apa, para pemainnya seperti apa, dan pemain yang menjadi bintang saat itu siapa, itu mungkin pelatih dari PSIS ini paham. Tapi kalau dari Persis Solo ini cukup unik juga, cukup unik dan aneh. Seharusnya memang Jackson itu sangat paham dengan pemain, sangat paham dengan
bagaimana kualitas pemain dan lain-lain itu seharusnya sangat paham. Ketika diberi kebebasan kok malah seperti ini gitu. Dalam arti dulu saya memaklumi ketika pramusim karena apa ya? Karena mungkin memang ya masih uji coba taktik. Walaupun memang saya sudah agak pesimis dengan Jackson ini. Kalau di Persipura dulu membawa degradasi karena mungkin masalah keuangan ya. Mungkin saya masih mentoleransi karena hal itu. Tapi ternyata memang taktik Jackson ini memang sudah sangat usang. Bisa dibilang tidak berkembang di Solo sendiri ini ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau untuk liga itu kan bagi teman-teman semua supporter ya, liga itu orientasinya hasil, bukan lagi proses. Bukan lagi berbicara tentang proses ini, proses itu. Pemain masih bisa berproses lebih baik lagi dan itu hanya alasan bagi para pelatih. Karena memang liga itu orientasinya hasil. Kita butuh hasil dan progres yang bagus gitu aja. Bukan proses seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe.